Halo brother, kembali lagi bersama saya Agaci. Gimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan selalu. Kali ini saya menghoror cerita seru yang berjudul Dead Bread 2016. Film ini mengisahkan tentang bapak veteran yang buta akibat peperangan Irak, dan beliau memiliki simpanan uang sebesar $300.000 yang ia simpan di rumahnya. Penasaran kan? Langsung saja posisikan badannya simetris dan tenang. Setelah itu selamat menonton. Kisah diawali seorang kakek-kakek bertempat di sebuah perkampungan jarang penduduk, atau bahkan cuma beliau yang tinggal di tempat tersebut, yang sedang menyeret seseorang. Entah apa yang beliau akan lakukan. Film pun dimulai. Kisah diperkenalkan tiga seorang penculik profesional spesialis rumah orang kaya yang ditinggalkan untuk sementara waktu karena pemiliknya sedang berlibur, bernama Alex, Rocky, dan Moni. Peraturan mereka saat mencuri tidak boleh lebih dari $10.000. Alex dan Rocky selalu bersih dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan si Moni merusak semua perabotan milik korbannya. Alasan mereka semua melakukan pencurian karena di kota tersebut sulit sekali mencari pekerjaan yang baik. Moni dan Rocky berencana setelah uangnya banyak berkumpul, mereka akan pergi ke California memulai kehidupan baru. Tapi Alex menolak ajakan mereka sebab ayahnya masih berada di sini. I'll miss you then. Kita diperjelas siapa ayah Alex ini setelah Alex masuk ke tempat kerja milik ayahnya. Sebelum diperlihatkan sosok sang ayah, Alex membuka loker kerja milik ayahnya, dan ternyata kunci yang digunakan untuk membobol rumah korbannya terdapat di loker kerja milik ayahnya. Kita diperlihatkan bahwa ayah dari Alex merupakan kepala kepolisian di wilayah ini. Man, minus my 40%. Beralih ke tempat transaksi untuk menjual semua barang curian. Karena tidak ada nama, kita panggil saja Joko seperti biasa. Moni mendumel sebab harga curian tidak sepadan dengan barang yang ia kasih. Jack menjelaskan, bagianku 40%, jika kau menginginkan uang, curilah uang bukan barang. Aku mempunyai saran untukmu. Kita langsung dibawa ke tempat diskusi. Moni menjelaskan rumah tersebut masuk dalam perusahaan milik ayah Alex, dan pemiliknya adalah tentara veteran penyendiri. Kata dari Joko, beberapa tahun yang lalu ada gadis kaya menabrak putri orang ini sampai meninggal, dan keluarga kaya itu memberikan uang damai sebesar $300.000. $300K. About 10K, it's major larceny. That means 10 years if we kick. Where are you going? Give us the fucking keys, man. We'll fucking do it. Seketika Alex mendapatkan pesan dari Rocky yang meminta tolong untuk keberlangsungan hidup anaknya. Alex masih memikirkannya. Kita diperlihatkan dan diperkenalkan anak dari Rocky bernama Didi. Walaupun mencuri merupakan pekerjaan yang buruk, Rocky terpaksa melakukannya karena ia ingin hidup tenang bersama anaknya, sebab ibu beserta pacarnya tidak berperilaku sewajarnya orang tua. Cash out there? Yeah, well, it's not summer, monkey. Some things you can't change, baby. Akhirnya Alex menyetujui untuk bergabung dalam kelompok lagi. Sebelum pergi, Rocky menjelaskan bahwa dia akan pergi bekerja, dan setelah itu kita akan pindah ke California. Diperlihatkan kawasan yang mereka sebut adalah perkampungan hantu. Kebanyakan rumah tersebut sudah tidak terawat sama sekali. Saat mereka menyelidiki rumah tersebut dan membuat rencana, ada anjing yang mengagetkan mereka. Setelah itu mereka melihat bahwa veteran tersebut memiliki mata buta dan memutuskan untuk menjalankan aksinya nanti malam. Is he blind? He's lost his sight in Iran, don't mean he's a fucking saint, bro.
Malam pun datang. Sebelum mereka masuk ke rumah, mereka melemparkan makanan anjing yang sudah dicampuri dengan obat bius. Saat Moni menanyakan kuncinya, si Alex cuma membawa satu kunci, padahal kunci rumah tersebut berlapis 4. Rocky mengajak mereka untuk memeriksa melalui pintu samping. Bahwa rumah tersebut semua pintu jendela telah dilapisi oleh besi. Alex tidak lupa membawa alat untuk mematikan alarm di rumah tersebut. Sialnya, pintu di dalamnya juga dilapisi lagi. Monet melihat bahwa salah satu jendela tidak dilapisi oleh besi, menyuruh Rocky untuk sesegera masuk dan membuka pintu depannya. Setelah membuka pintu, mereka bergegas untuk melepas semua sepatu sebelum masuk ke rumah tersebut. Setelah itu berfokus ke pencarian kamar milik veteran. Kita panggil saja veteran karena namanya tidak ada. Akhirnya menemukan kamar dari veteran yang sedang menonton rekaman ulang, lebih ke arah mendengarkan suara putrinya yang sudah meninggal. Dan diperlihatkan sebuah senjata yang disimpan di bawah tempat tidur. Monet bergegas untuk meracik asap bius untuk melancarkan aksinya. Done. Monet mengagetkan mereka dan berkata, "Tenanglah, veteran sudah tertidur nyenyak." Rocky melihat sebuah tempat yang dikunci. Mereka merasa bahwa uang yang disembunyikan berada di ruangan tersebut. Powerful tool. Jujur ya, gua baru tahu kalau botol minuman bisa dibuat menjadi peredam. Alex memutuskan untuk pergi, tidak mau melanjutkan pencurian. Saat membuka pintu, ternyata veteran terbangun. Monet berkata untuk menyuruhnya tenang, "Aku sedang mabuk dan tersesat di sini. Ini semua salahku." Veteran mengetahui bahwa pemuda yang memasuki rumahnya telah berbohong karena dia bisa merasakan bahwa kunci samping kamarnya telah dibobol. Di luar, Alex mendengarkan tembakan. Berlanjut ke tempat veteran, perkelahian pun dimulai. You better fucking stop! Liam, who are there? After we fucked him alive. It's just me, man. Alright? It's just fucking me. Okay, I swear to God. Monet pun berakhir koit. Rocky bersegera bersembunyi di almari, berfokus ke Alex yang memutuskan untuk memasuki rumah veteran kembali. Si veteran bergegas mengunci semua rumahnya dan menutup jendela yang ia belum dilapisi oleh besi. Mungkin karena beliau mantan militer Kopassus jika di negara kita dan matanya sudah buta lama menjadikan ia terbiasa dengan pendengaran, penciuman, dan perabaan. Rocky memberitahu bahwa Monet sudah koit dan sekarang ia bersembunyi di dalam almari. Keberuntungan bercampur ketakutan berpihak kepada Rocky bahwa ia melihat tempat berangkasnya disimpan, tentunya mengetahui kodenya juga. Akhirnya Alex menemukan keberadaan Rocky. Rocky langsung menunjukkan berangkas isi ulang di tempat tersebut dan mengetahui kodenya juga bahwa ternyata uangnya banyak sekali, bukanlah $300.000 melainkan $1 juta. Alex berkata bahwa pintu yang didobrak Monet tadi semacam pintu bawah tanah dan dikunci dari dalam. Itu merupakan jalan keluar kita. Sebelum masuk, ternyata si veteran keluar dari ruangan tersebut menyebabkan mereka terkaget dan berhenti sejenak.
Ternyata benar ungkapan dari Alex bahwa pintu tersebut menuju ke tempat bawah tanah jalan keluar mereka. Di lain sisi, veteran mencium bau anyir di tempat tersebut. Berlanjut ke penelusuran ruang bawah tanah. Setelah masuk ke sebuah ruangan, mereka dikejutkan seseorang. Di lain sisi, gerakan dari orang tersebut membuat veteran mengetahui seseorang yang mencuri uangnya. Orang tersebut memberitahukan sesuatu tentang siapa dia sebenarnya. Dia memperlihatkan sebuah potongan koran yang menjelaskan bahwa namanya adalah Cindy Robert, seseorang yang menabrak putri dari veteran. Mereka memutuskan untuk membantu Cindy dan Cindy menunjukkan sebuah brankas. Di saat bersamaan, si veteran berlari untuk masuk ke ruang bawah tanah dengan melantungkan senjatanya. See upstairs, you remember it? Ternyata brankasnya berisi kunci untuk melepaskan jeratan Cindy. Mereka bergegas untuk melepaskannya. Setelah melepaskan jeratan, Cindy menuntun mereka ke tempat cara keluar dari lorong tersebut dan akhirnya ketemu. Tapi saat membuka, tiba-tiba si veteran sudah menunggu mereka di luar karena tembakan tersebut menyebabkan si Cindy pun koid sebelum merasakan kebebasan. Si veteran merasakan bahwa sandranya sudah koid. Beliau langsung mengunci permanen pintu keluar ruangan tersebut. Setelah itu membutakan penglihatan mereka dengan cara mematikan saklar di rumahnya. Tentunya dengan mudah beliau menemukan Alex. Keberuntungan berpihak kepada Alex bahwa pistol yang dibuat Fatality pelurunya sudah habis. Setelah berada di atas, kesialan terus berlanjut bahwa anjing milik veteran sedang mengintainya. Alex menyuruh Rocky untuk pergi ke pintu mencoba semua kunci yang ada. Alex berusaha menenangkan anjing tersebut. Setelah Alex merasa bahwa anjing tersebut sudah tenang, tapi tiba-tiba beralih ke tempat si veteran yang sedang mengambil senjatanya yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Alex menyuruh Rocky untuk bersegera naik melalui angin-angin di rumah ini sebab si veteran sudah berada di depan pintu mencoba untuk mendobrak pintu sekuat tenaga. Alex pun pingsan. Untungnya kaca tersebut masih retak belum sampai pecah. Beralih ke perjalanan Rocky yang ternyata ujung lorong tersebut menurun cukup dalam dan di lain sisi anjing veteran mencium bau milik Rocky. Rocky berakhir pingsan, berfokus ke Alex yang sudah terbangun dari pingsannya. Ia menyadari bahwa kaca yang sudah ia jatuhi mulai retak. Setelah berbalik badan, ia melihat si veteran berada di atasnya. Pemburuan si veteran terus berlanjut. Alex melihat kawannya disembunyikan di ruangan tersebut. Dengan indera penciumannya menyebabkan veteran menemukan keberadaan tempat di mana Alex bersembunyi. Alex pun dengan mudah dilumpuhkan. Si veteran menemukan sebuah alat untuk mematikan alarm di rumah tersebut. Fatality pun dimulai.
Apakah Alex koit? Belum tentu. Berfokus ke tempat Rocky yang sudah terbangun. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menuju ke tempat titik pintu keluar. Kita langsung dibawa ke tempat ruang bawah tanah lagi. Kali ini Sandra dari veteran merupakan si Rocky. Please let me go. I understand you. She killed your daughter. Si veteran berkata, kau tak mengerti apa-apa, hanya orang tua yang tahu ikatan antara ayah dan anak. Harusnya dia masuk penjara, tapi gadis kaya tak masuk penjara. Kita diperjelas bahwa alasan kenapa menyandra Cindy untuk membuat anaknya yang baru melalui Cindy sebab ia telah menewaskan anaknya. Saat ini dia sedang mengandung anakku. Jika kau tak masuk ke rumahku, Cindy dan kedua temanmu tidak akan koit secara sia-sia. Dan kau harus bertanggung jawab. Di lain sisi, Alex belum koit karena yang dihadiahi bukanlah Alex melainkan temannya, lebih ke arah meleset. Di tempat ruang bawah tanah kita diperlihatkan bahwa Cindy sedang dilumuri cairan. Saya rasa ini cairan seperti bahan baku untuk aspal. Walaupun buta, pekerjaannya sangat lapi. Veteran menjelaskan bahwa dia bukanlah pemerkosa. Aku tak pernah memperkosanya. Aku berjanji akan membebaskannya setelah dia memberiku seorang anak. Kita di belakang praktek paksa yang dilakukan veteran saat akan memasukkan hasil senam 5 jarinya. Tiba-tiba, And I will give you your life back. Did he hurt you? Alex pun datang tepat waktu dan tidak lupa memasangkan jeratan untuk veteran. Setelah mengambilkan uang beserta remote andalannya, mereka bergegas keluar dari rumah tersebut. Alex pun dikoitkan. Tololnya si Rocky tidak bersegera kabur, malahan ia mengejek si veteran yang menyebabkan ia jengkel menugaskan anjingnya untuk mengejar si Rocky. Anjing tersebut berhasil mengambil uang seperti yang diarahkan oleh si veteran. Rocky mempunyai rencana. Ia berniat mengurung anjing tersebut di bagasi mobilnya. Pingsan lagi. Kita di belakang kakek-kakek di scene awal tadi sedang menyeret seseorang wanita merupakan veteran yang ingin menuntut balas dendam. Setelah berada di dalam rumah, Rocky mempunyai rencana untuk melumpuhkan dengan paksa si veteran dengan alat remote ajaib yang dipegang oleh brothernya. Akhirnya Rocky berhasil keluar tanpa ada halangan sama sekali. Di tempat tersebut juga si polis juga sudah sampai. Kisah diakhiri bahwa keinginan seorang ibu untuk keberlangsungan anaknya agar tidak terpengaruh lingkungan sudah tercapai. Seketika siaran televisi memberitahukan keadaan si veteran bahwa dia sekarang baik-baik saja. Dan baiknya lagi bahwa beliau mengaku kepada kepolisian bahwa pembobol rumahnya berjumlah 2 orang dan tidak mengambil apa-apa di rumahnya. Tamat ending yang cukup memuaskan karena yang jahat sudah koit.
Gimana menurut kalian film ini? Lumayan menghororkan atau mengkopetkan? Walaupun mencuri bukanlah hal yang baik, tapi dilihat dari perlakuan orang tua Rocky kepada anaknya membuat dia ingin sesegera banyak uang untuk membuat anaknya bahagia di lingkungan yang baik. Dan si veteran sebenarnya merupakan orang-orang yang baik. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jika masih melakukan hal-hal yang buruk, sesegeralah kembali untuk hidup ke depannya yang lebih baik. Udah, saya pamit. Saya Agaci Korek Gelang mengucapkan terima kasih jika sudah menonton dan kembali ke channel ini yang di awal banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.